Dia berdiri di puncak kejayaan, lalu menginjak harga diriku di depan ratusan mata. Dia menyebutku pembantu gembrot, melupakan pengorbananku. Namun, saat adiknya gemetar memanggilku, "Bos," senyum angkuh suamiku hancur lebur. Panggung sandiwara ini kini milikku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di kamar mandi Hotel Bintang 5 ini memantulkan bayangan yang membuatku ingin menangis. Gaun satin berwarna biru tua yang kupilih, satu-satunya gaun mahal yang kubeli 5 tahun lalu, terasa begitu sesak. Kainnya menempel ketat di perut dan pinggulku, mencetak lipatan lemak yang selama ini selalu menjadi bahan ejekan suamiku. Napasku terasa berat, bukan hanya karena korset yang mencekik, tapi karena rasa cemas yang menggumpal di dada. Hari ini adalah hari besar Mas Dimas. Suamiku, lelaki yang kutemani dari titik nol, hari ini akan dilantik menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan raksasa di ibu kota. Seharusnya, aku merasa bangga. Seharusnya, aku berdiri di sampingnya dengan kepala tegak, menerima ucapan selamat sebagai istri yang setia mendampingi. Namun, undangan yang kuterima pagi ini terasa seperti formalitas belaka. Mas Dimas tidak menjemputku. Dia sudah berangkat sejak pagi buta dengan alasan harus briefing panitia, meninggalkanku sendirian bersiap-siap dan memesan taksi online menuju hotel. "Kamu datang saja, tapi jangan bikin malu. Duduk di belakang, jangan sok akrab sama tamu-tamu VIP." Pesan singkatnya tadi siang masih terbayang di kepalaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku yang sederhana. Tidak ada riasan dari penata rias profesional, hanya bedak tipis dan lipstik warna nude yang kupula sendiri. Di dalam tas tanganku, tersimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah kuceritakan pada siapapun, termasuk Mas Dimas. Rahasia tentang siapa aku sebenarnya di perusahaan tempatnya bekerja. Tapi malam ini, aku hanya ingin menjadi istrinya. Hanya itu. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki ballroom hotel yang megah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lantai marmer berkilau memantulkan bayangan para tamu undangan yang berpakaian glamor. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Aku merasa kerdil. Aku merasa seperti butiran debu yang tersesat di istana emas. Dari kejauhan, aku melihatnya. Mas Dimas. Dia tampak begitu gagah dengan setelan jas hitam buatan desainer Italia yang pas di tubuh atletisnya. Rambutnya ditata rapi dengan pomade, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Dia sedang tertawa lepas, memegang gelas sampanye, dikelilingi oleh beberapa pria parubaya yang kutahu adalah jajaran komisaris dan investor. Namun, mataku memanas saat melihat siapa yang berdiri tepat di sampingnya, menempel begitu rapat seolah tak ada jarak. Seorang wanita muda, cantik, ramping, dengan gaun merah menyala yang memamerkan punggung mulusnya. Karina. Wanita yang selama ini diperkenalkan Mas Dimas sebagai sekretaris pribadi yang sangat kompeten. Tangan Mas Dimas sesekali menyentuh pinggang Karina dengan gestur yang terlalu akrab untuk sekadar hubungan atasan dan bawahan. Dadaku sesak. Rasa cemburu membakar ulu hatiku, tapi segera ku tepis. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Batinku mencoba menyangkal. Mungkin itu etika bisnis zaman sekarang. Aku berusaha mencari tempat duduk di sudut paling belakang, sesuai perintah Mas Dimas. Namun, pelayan yang membawa nampan minuman tidak sengaja menyenggol lenganku saat aku berbalik. Sedikit air tumpah ke lantai, membuat suara gelas berdenting cukup keras. Beberapa kepala menoleh ke arahku, termasuk Mas Dimas. Senyum di wajahnya lenyap seketika saat matanya bertabrakan dengan mataku. Tatapannya bukan tatapan rindu atau kasih sayang seorang suami, melainkan tatapan jijik dan marah. Dia membisikkan sesuatu pada Karina, lalu berjalan cepat membelah kerumunan menuju ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan memarahiku karena datang terlambat? Atau karena aku membuat sedikit keributan tadi? Tapi, Mas Dimas tidak berhenti di depanku untuk bicara. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar, sangat kasar hingga aku meringis kesakitan. "Ikut aku," desisnya tajam. "Mas,"
Sakit? Kita mau kemana? Tanyaku bingung, berusaha melepaskan cengkeramannya, tapi dia makin erat menarikku. Tanpa menjawab, dia menyeretku melewati kerumunan tamu. Orang-orang mulai berbisik, tatapan mereka menusukku. Aku bisa mendengar gumaman mereka. Siapa wanita gemuk itu? Kenapa Pak Direktur menyeretnya? Apa itu pelayan yang buat masalah? Mas Dimas membawaku naik ke atas panggung utama, tepat di bawah sorot lampu sorot yang menyilaukan. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut perlahan berhenti karena melihat ketegangan ini. Mas Dimas melepaskan tanganku dengan sentakan keras hingga aku hampir terjatuh. Terhuyung karena sepatu hak tinggiku yang tidak nyaman. Dia mengambil mikrofon dari podium. Senyumnya kembali merekah, tapi kali ini senyum itu terasa mengerikan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas sedikit gangguan ini. Suaranya menggema di seluruh ruangan lewat pengeras suara. Hening. Semua mata tertuju pada kami. Aku berdiri kaku di sampingnya, menundukkan kepala, keringat dingin mengalir di punggungku. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan memperkenalkanku sebagai istrinya? Harapan kecil itu tumbuh di hatiku. Mungkin dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa di balik kesuksesannya ada istri yang mendampinginya. Mas Dimas merangkul bahuku sejenak, lalu tertawa renyah. Saya lihat banyak yang bertanya-tanya siapa wanita bertubuh subur yang baru saja membuat keributan di belakang sana. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Wajahku memanas. Bapak Ibu sekalian, lanjut Mas Dimas dengan nada yang dibuat-buat ramah. Kenalkan, wanita gembrot ini adalah pembantu di rumah saya. Dia yang mengurus cucian dan masakan saya selama ini. Dunia seakan runtuh. Waktu berhenti berputar. Telingaku berdengung hebat. Apa katanya? Pembantu? Dia memang agak kurang sopan dan tidak tahu tata krama orang kaya. Maklum pendidikannya rendah. Lanjut Mas Dimas, menikmati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia menunjukku seperti menunjuk barang rongsokan. Saya membawanya ke sini karena dia merengek ingin melihat kemewahan hotel. Maafkan jika pemandangannya sedikit merusak selera makan Bapak Ibu sekalian. Gelak tawa meledak di seluruh ruangan. Tawa yang menusuk jantungku lebih tajam dari pisau belati manapun. Aku melihat Karina di barisan depan tertawa sambil menutup mulutnya dengan anggun. Matanya menatapku penuh kemenangan. Aku melihat mertuaku, Ibu Lestari, yang duduk di meja VIP, bukannya membelaku, dia malah ikut tersenyum sini sambil menggelengkan kepala, seolah berkata, memalukan. Aku terpaku. Kakiku lemas, tak mampu digerakkan. Air mata yang kutahan sekuat tenaga, akhirnya jatuh membasahi pipi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa lelaki yang kucintai, yang kusupport mati-matian, tega melakukan ini di hari paling bahagia dalam hidupnya? Dia menyangkalku. Dia menghinaku di depan kolega bisnisnya demi menjaga gengsinya. Dia malu mengakui aku sebagai istrinya. Sana turun. Cuci piring di belakang kalau mau berguna sedikit. Bentak Mas Dimas setengah berbisik padaku, tapi mikrofon itu masih menyala sehingga suaranya terdengar jelas. Tawa hadirin makin keras. Aku berbalik dengan gemetar, hendak lari dari panggung neraka itu. Rasanya aku ingin mati saja saat itu juga. Namun, tiba-tiba pintu utama ballroom terbuka lebar. Seorang gadis muda berlari masuk dengan napas terengah-engah. Dia membawa map dokumen di tangannya. Itu Zahra, adik kandung Mas Dimas. Dia baru saja diterima bekerja di kantor pusat 2 minggu lalu. Zahra berhenti di tengah ruangan, matanya terbelalak melihatku berdiri di atas panggung dengan air mata bercucuran, sementara kakaknya berdiri angkuh di sampingku. Wajah Zahra yang tadinya merah karena berlari, mendadak pucat pasi seperti mayat. Zahra, ngapain kamu terlambat? Sini naik, kakak kenalkan sama investor. Panggil Mas Dimas santai, seolah baru saja membuang sampah. Zahra tidak bergerak. Matanya terpaku padaku. Gelas minuman di tangan seorang pelayan di dekatnya jatuh, karena tersenggol bahu Zahra yang gemetar hebat. Tunggu. Suara Zahra bergetar, tapi karena keheningan yang mulai tercipta akibat ketegangannya, suaranya terdengar cukup jelas. Zahra melangkah maju perlahan, jarinya menunjuk ke arahku dengan gemetar. Kak Dimas, apa yang kakak lakukan? Apa yang kakak katakan barusan? Kenapa? Kakak cuma ngenalin si gembrot ini sebagai pembantu, biar dia tahu diri,
Jawab Mas Dimas enteng, disambut tawa kecil dari Karina. Diam, teriak Zahra, membuat seisi ruangan terkejut. Adiknya yang penurut itu berteriak pada kakaknya. Zahra menatap kakaknya dengan pandangan horor, lalu beralih menatapku dengan pandangan takut dan hormat yang bercampur aduk. Kak Dimas gila ya? Suara Zahra parau, air matanya mulai menggenang. Wanita yang kakak hina itu? Wanita yang berdiri di sana? Zahra menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Dia menatapku, lalu membungkuk hormat 90 derajat, membuat semua orang bingung. Bukankah Anda bosku? Ucap Zahra lirih, namun cukup keras untuk didengar barisan depan. Lalu dia menegakkan tubuh dan berteriak pada kakaknya. Kak, itu Bu Indira. Itu pemilik holding company. Dia pemilik grup perusahaan tempat kita bekerja. Dia yang tanda tangan kontrak kerjaku kemarin. Hening. Kali ini keheningan yang mencekam. Tawa yang tadi membahana, mati seketika seolah dicabut nyawanya. Tidak ada suara denting gelas, tidak ada suara napas. Semua mata kini beralih menatapku. Tatapan meremehkan itu berubah menjadi tatapan ketakutan, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang besar. Mas Dimas mematung. Wajahnya yang tadi merah penuh kemenangan, perlahan memudar warnanya menjadi putih kapur. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku, lalu menatap Zahra, lalu kembali menatapku. Aku mengangkat wajahku. Kuhapus air mata di pipiku dengan punggung tangan. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Kutatap Mas Dimas tepat di manik matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Ya, Dimas, ucapku pelan, tapi karena aku berdiri dekat mikrofon, suaraku menggema laksana vonis hakim. Aku memang pembantumu di rumah. Tapi di sini, di gedung ini, di perusahaan ini, akulah tuan rumahnya. Keheningan di ballroom itu masih terasa mencekik, namun pikiranku melayang jauh ke masa lalu, meninggalkan tatapan horor Mas Dimas dan wajah pucat Zahra. Memori 5 tahun silam berputar kembali seperti kaset rusak yang memilukan, mengingatkanku pada awal mula semua bencana ini terjadi. Mengingatkanku pada kebodohan terbesarku, mencintai seseorang melebihi mencintai diriku sendiri. 5 tahun lalu, kami tidak berada di hotel mewah ini. Kami berada di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3x4 meter yang dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Aku gagal lagi, Endir. Aku masih ingat jelas suara Mas Dimas kala itu. Dia pulang dengan bahu merosot, melempar tas kerjanya yang sudah lusuh ke sudut ruangan, lalu duduk bersandar di tembok sambil membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Itu adalah kali ke-10 dia ditolak kerja dalam bulan itu. Mas Dimas bukan orang bodoh. Dia lulusan sarjana ekonomi dengan IPK lumayan. Tapi nasib baik sepertinya enggan mampir. Dia kalah bersaing, tidak punya koneksi, dan mentalnya perlahan hancur. Sebagai istri yang baru dinikahinya 6 bulan, hatiku hancur melihatnya begitu rapuh. Sabar ya, Mas. Mungkin belum rezekinya. Hiburku sambil menyodorkan segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng, satu-satunya camilan yang bisa kubeli dengan sisa uang belanja. Kamu nggak ngerti, Indira? Bentaknya tiba-tiba, membuatku tersentak. Itu bentakan pertamanya. Aku ini laki-laki. Aku kepala rumah tangga. Malu aku hidup numpang makan dari uang tabungan kamu terus. Ibuku di kampung juga butuh uang. Aku ini sampah. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Aku segera memeluknya, menahan tangannya agar tidak menyakiti diri sendiri. Mas, jangan ngomong gitu. Kita berjuang sama-sama. Aku yakin Mas pasti bisa sukses. Saat itu, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan yang kusyukuri sekaligus kusesali seumur hidup. Aku menyembunyikan identitas asliku. Mas Dimas hanya tahu aku adalah anak yatim piatu yang mendapat warisan sedikit dari orang tua angkatku, cukup untuk hidup sederhana. Dia tidak tahu bahwa orang tua kandungku adalah pendiri grup perusahaan Adijaya, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Aku melarikan diri dari rumah karena menolak perjodohan bisnis, dan memilih hidup sederhana sebagai Indira biasa. Namun, melihat penderitaan Mas Dimas, aku melanggar janjiku pada diri sendiri untuk tidak menggunakan hak istimewaku. Malam itu, saat Mas Dimas tertidur karena lelah menangis,
Aku diam-diam mengambil ponselku. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi nomor yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Paman Haris, orang kepercayaan mendiang ayahku yang kini memegang kendali operasional perusahaan. Paman, ini Indira, bisikku di telepon, bersembunyi di kamar mandi agar Mas Dimas tidak mendengar. Non Indira? Astaga, Non di mana? Kami mencari Non kemana-mana. Suara Paman Haris terdengar panik sekaligus lega. Aku baik-baik saja, Paman. Aku butuh bantuan. Tapi berjanjilah satu hal. Jangan cari aku, dan jangan sampai ada yang tahu aku yang meminta ini. Apapun untuk Non Indira. Suamiku, namanya Dimas Anggara. Tolong masukkan dia ke divisi pemasaran di kantor cabang utama. Tapi tolong, buat seolah-olah dia diterima karena tes murni. Jangan sampai dia tahu ada campur tangan orang dalam. Biarkan dia merasa bangga dengan usahanya sendiri. Tolong angkat harga dirinya, Paman. Permintaanku dikabulkan. Seminggu kemudian, Mas Dimas mendapat panggilan kerja. Dia melompat kegirangan, memelukku erat, dan berkata bahwa ini adalah awal kebangkitan kami. Aku tersenyum bahagia, merasa menjadi istri yang berguna. Aku tidak sadar, saat itu aku sedang memberi makan seekor ular yang kelak akan membelit leherku. Bulan-bulan pertama Mas Dimas bekerja, dia berubah menjadi lebih ceria. Gajinya lumayan besar untuk ukuran staf baru, tentu saja karena aku meminta Paman Haris memberikan insentif khusus. Kami pindah ke kontrakan yang lebih layak. Tapi, perubahan itu tidak hanya pada dompetnya, tapi juga pada sikapnya. Tahun pertama, dia masih sering membelikanku martabak manis saat pulang kerja. Tahun kedua, dia mulai sering lembur. Mas, kok pulangnya malam terus? Tanyaku suatu malam saat dia pulang jam 11 malam. Kamu ini cerewet banget sih. Aku kerja cari duit buat siapa? Buat kamu juga, kan? Bentaknya. Padahal, aku tidak pernah meminta uang sepeser pun darinya. Uang gajinya dia pegang sendiri, bahkan dia mulai mengirim jatah bulanan yang besar untuk ibunya di kampung. Sementara untuk uang belanja sehari-hari dia memberiku pas-pasan. Aku tidak protes, karena aku masih punya tabungan pribadiku, dividen perusahaan yang terus mengalir ke rekening rahasiaku. Kebohongan demi kebohongan mulai dia bangun. Setiap kali pulang ke kampung halaman menjenguk ibu, Mas Dimas selalu menceritakan versi cerita yang berbeda. Indira itu cuma di rumah, Bu. Kerjanya cuma makan tidur. Katanya suatu kali saat kami berkumpul di ruang tamu rumah Ibu Lestari. Aku sedang di dapur membuatkan kopi, tapi telingaku menangkap jelas percakapan mereka. Ya ampun, Dimas. Kamu itu terlalu baik, sahut Ibu Lestari dengan nada sinis yang sengaja dikeraskan. Istri kok nggak tahu diri. Sudah untung dinikahi kamu yang sukses, ganteng, direktur masa depan. Harusnya dia sadar diri, badannya makin hari makin melar kayak sapi gelonggongan. Kamu nggak malu bawa dia kondangan? Ya malulah, Bu. Makanya aku jarang ajak dia. Biarin aja dia di rumah jadi babu. Hatiku teriris mendengar itu. Air mataku menetes ke dalam cangkir kopi yang sedang kuaduk. Aku ingin berteriak bahwa rumah yang direnovasi ibu di kampung itu uangnya dari aku. Mobil yang dipakai Dimas itu uang mukanya aku yang bayar diam-diam. Jabatan yang dia banggakan itu aku yang berikan. Tapi aku diam. Aku bodoh. Aku masih berharap dia akan berubah. Aku berpikir, mungkin kalau aku diet, kalau aku lebih cantik, Mas Dimas akan sayang lagi padaku. Puncak pengkhianatan itu mulai tercium 6 bulan lalu. Mas Dimas diangkat menjadi manajer senior. Penampilannya makin necis. Dia mulai sering mengunci ponselnya, mengganti password yang dulu selalu kutahu. Wangi parfum wanita sering tercium di kemejanya saat dia pulang, wangi yang berbeda dengan parfum murahanku. Dan puncaknya adalah 3 bulan lalu, saat aku menemukan sebuah struk belanja di saku celananya yang hendak kucuci. Struk pembelian perhiasan. Kalung emas putih seharga 15 juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah hari ulang tahunku. Hatiku berbunga-bunga. Aku berpikir, oh, Mas Dimas ternyata masih ingat. Dia pasti menyimpannya untuk kejutan. Aku menunggu seharian dengan hati berdebar. Tapi hari itu berlalu tanpa ucapan selamat, apalagi hadiah. Keesokan harinya, aku melihat Instagram story seorang karyawan baru di kantornya,
wanita bernama Karina yang sering ditandai Mas Dimas dalam foto rapat tim. Di leher jenjang Karina, melingkar kalung emas putih yang persis sama dengan yang ada di struk itu. Captionnya tertulis, "Tang Yu, my lovely boss. You make my world shine." Duniaku runtuh saat itu juga. Ternyata bukan hanya karir yang dia dapatkan dari pengorbananku, tapi dia juga menggunakan kesuksesan itu untuk membeli wanita lain. Dia menjadikan kebohongan sebagai fondasi hidupnya. Dia berbohong pada ibunya bahwa aku beban, dia berbohong padaku bahwa dia sibuk kerja, dan dia berbohong pada dunia bahwa dia adalah pria sukses yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan malam ini, di pesta pelantikan ini, semua kebohongan dan penghinaan itu mencapai puncaknya. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara diam-diam, tapi dia mendeklarasikan perang terbuka dengan menghancurkan harga diriku di depan umum. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku hanya Indira si gembrot yang tidak punya kuasa. Aku kembali menatap Dimas di atas panggung yang kini tampak seperti tikus terjepit. Kilas balik penderitaanku selama 5 tahun lenyap, digantikan oleh kobaran api amarah yang dingin. Aku sudah memegang senjata itu. Senjata yang kutemukan secara tidak sengaja saat dia teledor meninggalkan tablet kerjanya di rumah sebulan lalu. Senjata yang akan membuat jabatan direktur yang baru disandangnya 5 menit lalu, menjadi tiket menuju kehancuran total. Dimas, suaraku memecah keheningan lagi. Kau memperkenalkan aku sebagai pembantu yang mengurus rumahmu. Kau lupa satu hal, pembantu ini tahu di mana majikannya menyembunyikan bangkai. Aku menoleh ke arah operator proyektor di belakang ruangan dan mengangguk pelan. Ini baru permulaan. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar sejenak sebelum kembali ke realitas pesta yang kini terasa dingin dan mencekam. Namun, pikiranku kembali terseret mundur, bukan ke 5 tahun lalu, melainkan ke 1 bulan yang lalu. Hari di mana Tuhan, dengan caranya yang menyakitkan namun adil, membuka mataku lebar-lebar tentang siapa monster yang selama ini tidur di sebelah Kanu. Hari itu adalah hari Minggu yang mendung, hari di mana aku menemukan senjata yang kini kugenggam erat untuk memenggal kepala kesombongan suamiku. Pagi itu, suasana rumah kontrakan kami, yang kini sudah berganti menjadi rumah klaster mewah berkat desakan Dimas yang ingin tampil gaya, terasa sibuk. Dimas sedang terburu-buru. Dia bilang ada jadwal main golf dengan klien penting dari Jepang. Katanya, lobi di lapangan golf lebih efektif daripada rapat berjam-jam di kantor. Aku, seperti biasa, sibuk menyiapkan segala keperluannya. Menyiapkan baju gantinya, mengelap sepatu golfnya hingga mengkilap, dan membuatkan sarapan roti panggang serta kopi hitam tanpa gula kesukaannya. "Mas, jangan lupa minum vitaminnya," ujarku sambil menyodorkan piring kecil. Dimas hanya mendengus, matanya terpaku pada ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. "Taruh saja di meja. Aku buru-buru. Nanti telat, klien Jepang ini orangnya disiplin waktu." Dia menyambar tas golfnya, mencium pipiku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan terpaksa, lalu bergegas menuju mobil Pajero Sport barunya yang juga dibeli dengan mencicil menggunakan bonus tahunan yang sebenarnya adalah uang suntikan modal dariku lewat perusahaan. Begitu mobilnya menderu pergi meninggalkan garasi, aku menghela napas panjang. Tubuhku terasa lelah. Menjadi pembantu di rumah sendiri memang melelahkan. Apalagi ketika penghargaan yang didapat hanyalah cibiran tentang berat badan. Aku berniat membereskan meja makan ketika mataku menangkap benda pipi berwarna hitam tergeletak di atas sofa ruang tengah. Tablet kerja Dimas. Biasanya, benda itu tidak pernah lepas dari tangannya. Dia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Mungkin karena terlalu terburu-buru mengurus stick golfnya, dia melupakan nyawanya yang kedua ini. Awalnya, aku tidak berniat menyentuhnya. Aku menghormati privasinya sebagai suami. Namun, tablet itu terus bergetar. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi menyalakan layarnya. Rasa penasaran mulai menggelitik hati kecilku. Bukan rasa penasaran biasa, tapi firasat seorang istri yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mendekat. Layar terkunci. Tentu saja. Dimas selalu mengunci semua gadgetnya. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Salah. Tanggal pernikahan kami? Salah. Tanggal lahir ibunya? Masih salah. Aku terdiam sejenak, mengingat-ingat. Beberapa minggu lalu,
Saat dia mabuk berat pulang dari pesta kantor, dia meracau menyebut sebuah tanggal. 21 Oktober. Aku tidak tahu tanggal apa itu. Itu bukan hari ulang tahun siapapun di keluarga kami. Dengan jari gemetar, aku mengetik angka 2110. Klik. Terbuka. Jantungku mencelos. Tanggal itu bukan tanggal biasa. Itu pasti tanggal spesial baginya. Hal pertama yang terbuka adalah aplikasi pesan instan berwarna hijau. Nama kontak teratas yang terus mengirim pesan adalah My Future. Foto profilnya adalah wajah cantik Karina yang sedang tersenyum manja. Jariku gemetar saat menggulir layar ke atas. Membaca riwayat percakapan mereka rasanya seperti menelan pecahan kaca. Setiap kata mengiris, setiap kalimat membunuh rasa cintaku perlahan-lahan. Sayang, si gembrot itu beneran gak ikut kan? Males banget kalau ada dia, ngerusak pemandangan, tulis Karina pagi ini. Balasan Dimas membuatku mual. Tenang aja, Babe. Sapi itu di rumah. Tugasku cuma kasih dia rumput, uang belanja, biar diem. Hari ini aku full milik kamu. Nanti kita bahas soal apartemen yang kamu mau. Air mataku menetes membasahi layar tablet. Jadi, klien Jepang itu adalah Karina? Jadi, selama ini aku hanya dianggap sapi perahan? Dadaku sesak, rasanya oksigen di ruangan itu habis tersedot keluar. Aku ingin membanting tablet itu, berteriak, dan menelepon Dimas saat itu juga untuk memaki-makinya. Namun, mataku menangkap notifikasi lain yang muncul dari aplikasi email. Sebuah subjek email yang aneh, revisi laporan keuangan proyek Cikarang, Hidden. Insting bisnisku menyala. Sebagai anak dari konglomerat yang sejak kecil diajari membaca neraca dan laporan laba rugi, kata hidden atau revisi dalam konteks non-resmi biasanya menandakan bahaya. Aku menghapus air mataku kasar. Rasa sedih itu mendadak berubah menjadi rasa curiga yang tajam. Aku bukan lagi istri yang terluka, aku adalah pemilik perusahaan yang sedang mengaudit karyawannya. Aku membuka file lampiran itu. Itu adalah laporan keuangan internal divisi yang dipimpin Dimas. Mataku membelalak saat menelusuri angka-angkanya. Ada selisih angka yang sangat besar antara dana yang dicairkan perusahaan induk, perusahaanku, dengan dana yang dibayarkan ke vendor. Di sana tertulis pengadaan material senilai 2 miliar rupiah untuk vendor bernama CV Abadi Jaya. Nama vendor itu terdengar asing. Aku segera membuka menu browser di tablet itu dan mengecek legalitas CV tersebut di database kementerian yang bisa diakses umum. Hasilnya nihil. CV itu fiktif. Alamatnya merujuk pada sebuah ruko kosong di pinggiran kota. Aku menelusuri lebih dalam. Aku membuka galeri foto tabletnya, mencari bukti foto dokumen. Dan aku menemukannya. Di folder tersembunyi yang dilindungi password sederhana, sama dengan password layar, tersimpan foto-foto bukti transfer dari CV Abadi Jaya ke rekening pribadi atas nama Dimas Anggara. Dan sebagian lagi ditransfer ke rekening atas nama Karina Putri. Total uang yang digelapkan mencapai hampir 5 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Uang itu digunakan untuk membeli mobil Pajero yang dia banggakan, membayar uang muka apartemen mewah untuk Karina, membeli tas-tas bermerek untuk selingkuhannya, dan gaya hidup hedonis mereka. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan tertahan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini kriminal. Ini pidana. Dimas bukan hanya mengkhianati pernikahanku, dia juga merampok perusahaanku. Dia mencuri uang warisan ayahku yang kujaga mati-matian. Dia menggunakan uangku untuk membiayai pelacurnya, lalu pulang ke rumah dan menghinaku karena tidak secantik wanita yang dia biayai dengan uangku sendiri. Ironi ini begitu pahit hingga rasanya aku ingin tertawa. Tertawa miris. Selama ini aku diam saat dia bilang aku boros, hanya karena membeli bedak seharga 100.000. Padahal dia menghabiskan ratusan juta uangku untuk wanita lain. Selama ini aku diam saat dia bilang dia lelah bekerja demi aku. Padahal dia bekerja, mencuri uangku. Aku duduk terpaku di sofa selama hampir 1 jam. Membiarkan fakta-fakta itu meresap ke dalam tulang sumsumku, mengubah struktur DNA-ku dari seorang istri yang penurut menjadi seorang penuntut balas yang dingin. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku melabraknya sekarang, dia pasti akan menyangkal,
menghapus bukti, atau bahkan melakukan kekerasan fisik padaku. Dia licik. Aku butuh strategi. Aku beranjak ke kamarku, mengambil laptop pribadiku yang jarang kusentuh. Dengan cepat, aku memindahkan semua data dari tablet Dimas. Aku menyalin obrolan mesum mereka, aku mengunduh laporan keuangan palsu itu, aku menyimpan bukti transfer, foto-foto liburan mereka di Bali yang katanya dinas luar kota, semuanya. Aku membuat 3 salinan cadangan. 1 di laptop, 1 di harddisk eksternal, dan 1 lagi kunggah ke cloud storage terenkripsi yang hanya bisa diakses olehku. Setelah semua data aman, aku meletakkan kembali tablet itu di posisi semula, persis seperti saat aku menemukannya. Siang harinya, Dimas pulang lebih cepat. Wajahnya berseri-seri, tapi ada kepanikan di matanya saat dia masuk rumah. "Indira, kamu lihat tabletku nggak?" teriaknya dari ruang tamu. Aku keluar dari dapur dengan wajah tenang, membawa segelas air es. Aku memasang topeng terbaikku. Topeng wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. "Ada di sofa, Mas. Tadi Mas lupa bawa." "Aku nggak berani pindahin, takut Mas marah," jawabku datar. Dimas menyambar tablet itu, mengeceknya dengan panik. Mungkin memastikan apakah posisinya berubah, atau apakah layarnya menyala. Setelah yakin tablet itu aman dan terkunci, dia menghela napas lega. Dia menatapku, lalu mendengus meremehkan. "Bagus. Jangan pernah sentuh barang-barang kerjaku. Otak kamu nggak bakal nyampe buat ngerti isinya," cemoohnya. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. "Iya, Mas. Aku kan cuma pembantu di sini," jawabku pelan. "Nikmatilah kebodohanmu selagi bisa, Dimas," batinku. Karena sebentar lagi, isi tablet yang nggak bakal nyampe di otakku, itu akan menjadi tali gantunganmu. Hari itu, aku menemukan senjata pemusnah massal untuk rumah tanggaku. Dan aku bersumpah, aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Aku akan menunggunya terbang tinggi dulu, setinggi-tingginya, hingga ke kursi direktur utama, baru kemudian aku akan menembak sayapnya agar jatuhnya hancur berkeping-keping. Sejak penemuan tablet itu, hari-hariku berubah menjadi panggung sandiwara. Aku menjadi aktris terbaik yang pernah ada di rumah itu. Setiap kali Dimas pulang dan memarahiku soal masakan yang kurang asin atau baju yang kurang licin, aku hanya menunduk dan meminta maaf. Setiap kali dia membandingkanku dengan wanita-wanita di luar sana, aku hanya diam. Aku membiarkan dia merasa di atas angin. Aku membiarkan egonya membengkak hingga hampir meledak. Namun, di balik diamku, aku bergerak cepat di bawah tanah. Langkah pertamaku adalah menghubungi Paman Haris. Kami bertemu di sebuah kafe privat di pinggiran Jakarta, tempat yang tidak mungkin didatangi oleh Dimas atau teman-teman sosialitanya. Paman Haris datang dengan wajah cemas, rambut putihnya tampak sedikit berantakan. Dia memelukku erat, pelukan seorang ayah yang sudah lama kurindukan. "Non Indira, ya Tuhan, kenapa non kurus sekali? Apa suami biadab itu tidak memberi makan?" tanya Paman Haris dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya aku tidak kurus. Justru berat badanku naik karena stres, tapi di mata Paman Haris, aku terlihat menyedihkan. Aku duduk dan langsung membuka laptopku. Tanpa basa-basi, aku menunjukkan semua bukti yang sudah kumpulkan. Laporan keuangan palsu, bukti transfer fiktif, dan foto-foto perselingkuhan Dimas yang menggunakan fasilitas kantor. Wajah Paman Haris berubah dari sedih menjadi merah padam karena amarah. Tangannya mengepal hingga memutih. Dia menggebrak meja pelan. "Kurang ajar. Bajingan tengik. Dia kita kasih hati malah minta jantung. Non, saya akan panggil polisi sekarang juga. Saya akan pecat dia detik ini juga." Paman Haris sudah hendak mengambil ponselnya. "Jangan, Paman," tahanku cepat, memegang tangannya. "Jangan sekarang." "Kenapa? Buktinya sudah jelas. Dia maling, Non. Dia mencuri uang Non Indira." "Aku tahu. Tapi kalau kita pecat dia sekarang, dia hanya akan keluar sebagai korban. Dia akan bilang perusahaan zalim, atau dia dijebak. Dan yang paling penting, dia tidak akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Hukuman penjara terlalu ringan buat laki-laki yang sudah menghancurkan mentalku selama 5 tahun.
Aku menatap Paman Haris dengan tatapan dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari mata seorang Indira kecil yang dulu manja. Sebentar lagi ada pelantikan direktur utama untuk anak perusahaan. Kan? Namanya sudah masuk nominasi kuat karena dia berhasil memanipulasi angka profit divisi pemasaran. Paman Haris mengangguk ragu. Ya, SK-nya sudah di meja saya. Saya tadinya mau tanda tangan karena saya pikir Non Indira masih mencintainya dan ingin membantunya naik jabatan. Tanda tangani, Paman, perintahku. Paman Haris terbelalak. Non mau angkat maling ini jadi direktur. Angkat dia setinggi mungkin. Berikan dia pesta pelantikan termewah. Undang semua media, undang semua investor, undang seluruh keluarga besar kita, dan pastikan dia boleh membawa siapa saja, termasuk selingkuhannya. Biarkan dia merasa dia adalah raja dunia. Aku menarik napas panjang, membayangkan skenario yang sudah kususun rapi di kepalaku setiap malam sebelum tidur. Saat dia merasa di puncak, saat dia merasa paling hebat, saat itulah aku akan datang. Aku akan menghancurkannya di depan semua orang yang dia banggakan. Aku ingin dia jatuh bukan di ruang tertutup HRD, tapi di panggung kehormatannya sendiri. Paman Haris terdiam lama, menatapku dengan campur aduk antara rasa ngeri dan kagum. Akhirnya, dia mengangguk perlahan. Baik, Non, rencananya bagaimana? Kami pun menyusun rencana detail. Aku meminta Paman Haris menyiapkan tim audit forensik independen yang bekerja secara rahasia untuk memvalidasi semua temuan awalku agar sah secara hukum. Aku meminta data itu dikemas dalam bentuk presentasi visual yang menarik. Pastikan Zahra, adiknya Dimas, diterima kerja di kantor pusat seminggu sebelum pesta. Pintaku lagi. Kenapa Zahra? Dia juga jahat sama Non? Tidak. Zahra anak baik. Dia satu-satunya di keluarga itu yang masih punya hati nurani, walau dia takut pada kakaknya. Aku ingin dia ada di sana. Aku ingin dia melihat siapa kakaknya yang sebenarnya. Dan aku butuh saksi dari pihak keluarga mereka yang bisa memvalidasi identitasku nanti. Minggu-minggu berlalu dengan ketegangan yang kusembunyikan rapat-rapat. Tim IT perusahaan yang setia pada Paman Haris sudah kuinstruksikan untuk meretas sistem proyektor gedung hotel tempat acara akan berlangsung. Aku memegang kendali penuh dari jarak jauh. 3 hari sebelum acara, Dimas pulang membawa undangan fisik yang berlapis emas. Dia melemparnya ke meja makan. Minggu depan pelantikanku. Kamu datang? Katanya tanpa menatapku. Iya, Mas. Aku harus pakai baju apa? Tanyaku polos. Terserah. Yang penting jangan bikin malu. Jangan pakai baju yang terbuka-terbuka, lemakmu kemana-mana nanti, jawabnya Ketu sambil berlalu ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya dengan senyum miring. Tenang saja, Mas. Aku akan memakai baju paling sederhana, baju lama yang kau benci, agar kau semakin merasa jijik padaku. Agar kau semakin lengah. Agar kau semakin yakin bahwa aku tidak berbahaya. Malam sebelum acara, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang tanpa riasan. Aku bukan lagi Indira yang cengeng. Rasa sakit hati ini telah menempa jiwaku menjadi baja. Aku membuka ponselku, mengirim pesan terakhir ke Paman Haris. Semua siap? Balasan masuk detik itu juga. Semua siap, Non. Tim keamanan sudah diinstruksikan. Polisi sudah disiagakan di ruang tunggu VIP tanpa seragam. Panggung milik Non. Aku mematikan ponsel. Besok adalah hari penghakiman. Besok, Cinderella tidak akan pulang saat jam 12 malam meninggalkan sepatu kaca. Besok, Cinderella akan menghancurkan istana pangeran palsu itu dan mengusirnya keluar. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di samping Dimas yang sedang mendengkur pulas. Mungkin dia sedang bermimpi indah tentang jabatan barunya, tentang uang yang akan dia curi lagi, tentang hidup bahagia bersama Karina. Tidurlah yang nyenyak, suamiku, bisikku dalam hati. Karena besok, kau akan bangun dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Dan begitulah, aku melangkah ke hari ini. Hari di mana aku berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, dan siap menjatuhkan bom atom di kehidupan Dimas. Persiapan yang matang, bukti yang valid, dan sakit hati yang terakumulasi.
semuanya bersatu menjadi energi yang meledak-ledak di dadaku saat aku melihat wajah pucatnya di hadapanku sekarang. Aku menatap operator di belakang ruangan yang sudah memberiku kode jempol. Baiklah, hadirin sekalian, suaraku kembali terdengar di sound system, tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan suara istri yang biasa merengek minta uang belanja. Mari kita lihat prestasi sebenarnya dari direktur utama baru kita. Layar di belakangku berkedip. Slide pertama muncul. Bukan profil kesuksesan, melainkan sebuah judul besar berwarna merah darah, laporan audit investigasi, penggelapan dana oleh Dimas Anggara. Suara dengung mikrofon yang sempat memekakan telinga kini tak terdengar lagi, tergantikan oleh keheningan yang begitu padat, seolah udara di dalam ballroom hotel bintang 5 ini baru saja disedot habis. Ratusan pasang mata yang tadi menatapku dengan jijik, kasihan, atau geli, kini membelalak lebar. Mereka menatapku seolah aku adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur, atau lebih tepatnya, ratu yang baru saja melepaskan penyamaran pengemisnya. Kata-kata Zahra, "Bukankah Anda bosku?" masih menggema, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, lalu menghantam gendang telinga Dimas dengan kekuatan yang melumpuhkan. Aku melihat jakun Dimas bergerak naik turun. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah dan malu, kini berubah menjadi abu-abu. Dia menoleh ke arah adiknya dengan tatapan membunuh, lalu kembali menatapku. Otaknya yang licik pasti sedang bekerja keras, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang tidak masuk akal baginya ini. Bagaimana mungkin istri gembrot yang dia hina, yang selama ini hanya diam di dapur, tiba-tiba disebut sebagai pemilik perusahaan? Jangan konyol. Dimas akhirnya bersuara. Tawanya terdengar sumbang, pecah di tengah keheningan. Dia mencoba merangkul bahuku lagi, tapi kali ini aku menepisnya dengan keras. Sangat keras hingga tangannya terpental. "Zahra, kamu ini mabuk ya?" seru Dimas, mencoba meyakinkan tamu undangan. Dia berbalik menghadap para investor dan dewan direksi yang duduk di barisan depan. "Maafkan adik saya, bapak-bapak. Dia baru kerja 2 minggu, mungkin dia salah orang. Istri saya ini, Indira, dia cuma ibu rumah tangga biasa. Dia bahkan tidak lulus kuliah, karena sibuk mengurus orang tuanya dulu. Mana mungkin dia bos?" Dimas menatapku dengan mata melotot, memberikan isyarat ancaman agar aku mengiyakan sandiwaranya. "Iya kan, sayang? Bilang sama mereka kalau kamu cuma istriku. Bilang kalau Zahra salah lihat." Aku menatapnya lurus-lurus. Rasa takut yang dulu selalu menghantuiku saat dia membentak, kini lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanya rasa muak yang luar biasa. Aku melangkah maju selangkah, mendekatkan bibirku ke mikrofon. "Sayang," ulangku dengan nada datar yang menusuk. "Tadi kau panggil aku pembantu. Sekarang kau panggil aku sayang? Konsistensimu seburuk kinerja keuanganmu, Dimas." Terdengar suara gasps, tarikan napas kaget, dari para tamu. "Indira, cukup," desis Dimas, tangannya terkepal di samping tubuhnya, siap meledak. "Tidak, Dimas. Kita baru mulai," potongku tenang. Aku mengalihkan pandangan ke barisan depan, tepat ke arah Pak Gunawan, salah satu komisaris utama yang selama ini sering memuji kinerja Dimas, pujian yang sebenarnya hasil dari arahanku di balik layar. "Selamat malam, Pak Gunawan," sapaku sopan. "Bagaimana kabar cucu Bapak yang baru lahir? Saya dengar Bapak suka sekali dengan bingkisan perlengkapan bayi yang dikirim kantor pusat minggu lalu. Itu saya yang pilihkan warnanya." Pak Gunawan ternganga. Dia berdiri perlahan dari kursinya, matanya menyipit mengamatiku. "Ibu, Indira, jadi benar, selama ini Anda adalah putri Bapak Adijaya?" "Benar, Pak. Saya minta maaf karena selama 5 tahun ini saya memilih menjadi silent owner. Saya mempercayakan operasional kepada Paman Haris dan manajemen, sambil saya belajar dari bawah. Menjadi istri dari salah satu karyawan saya sendiri," jawabku sambil melirik Dimas yang kini kakinya mulai gemetar. Dimas mundur selangkah. Enggak mungkin," gumamnya. Kamu itu miskin, Indira. Kamu cuma punya warisan sedikit. Itu yang ingin kau percayai, Dimas. Karena egomu terlalu besar untuk menerima kenyataan bahwa istrimu lebih hebat darimu. Potongku tajam. Kau merasa hebat karena diangkat jadi direktur utama hari ini?
Kau pikir itu karena prestasimu? Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin. Mari kita bedah prestasimu, Pak Direktur. Aku memberi kode pada operator. Layar di belakangku berubah. Bukan menampilkan bukti korupsi dulu, itu hidangan utamanya nanti, tapi menampilkan grafik kinerja proyek Cikarang, proyek yang dibanggakan Dimas. Bisa jelaskan grafik ini pada kami, Pak Dimas? Tanyaku layaknya seorang dosen menguji mahasiswa bodoh. Kenapa di kuartal ketiga ada lonjakan biaya operasional sebesar 30% padahal harga material pasar sedang turun? Kau menulis di laporanmu bahwa itu karena kondisi tak terduga. Bisa jelaskan secara teknis, kondisi tak terduga apa yang membuat beton naik harga saat suplainya melimpah? Dimas tergagap. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang lebar. Dia tidak tahu jawabannya. Tentu saja dia tidak tahu, karena dia tidak pernah benar-benar bekerja. Dia hanya menyuruh anak buahnya membuat laporan asal-asalan, dan aku yang diam-diam merevisinya lewat Paman Haris agar terlihat masuk akal di mata direksi. Tapi kali ini, aku tidak merevisinya. Aku membiarkan data mentah itu terpampang. Itu ada faktor cuaca, Bu Indira. Hujan deras membuat pengerjaan lambat, jadi biaya lembur bengkak. Jawab Dimas asal-asalan. Salah, sambarku cepat. Data BMKG menunjukkan curah hujan di Cikarang pada kuartal ketiga adalah yang terendah dalam 5 tahun. Dan tidak ada klaim lembur dari mandor lapangan. Jadi, kemana larinya 30% dana itu? Dimas membeku. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Dia tampak seperti ikan yang diangkat dari air, menggelepar kehabisan napas. Di sudut mataku, aku melihat para investor mulai berbisik-bisik, menggelengkan kepala. Pesona, eksekutif muda berbakat, yang dibangun Dimas runtuh dalam hitungan detik. Kau tidak bisa jawab, Dimas. Lanjutku, suaraku meninggi, menekan mentalnya tanpa ampun. Kau tidak bisa jawab karena kau tidak mengerti bisnismu sendiri. Kau pikir menjadi direktur itu cuma soal tanda tangan, main golf, dan bawa sekretaris cantik ke hotel. Aku melirik tajam ke arah Karina yang duduk di barisan depan. Wajah wanita itu sudah tidak ada darahnya lagi. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan branded, yang ironisnya dibeli pakai uangku. Selama 5 tahun, Dimas. Aku berjalan mendekatinya, memangkas jarak hingga aku bisa mencium bau parfum mahalnya yang kini bercampur bau keringat ketakutan. Setiap kali kau pulang membawa masalah kantor, siapa yang kau ajak bicara? Aku. Setiap kali kau bingung menyusun proposal, siapa yang mengetikkannya sampai pagi buta dengan alasan membantumu merapikan bahasa? Aku. Ide efisiensi logistik yang membuatmu dipuji tahun lalu? Itu ideku saat kita makan malam pecel lele di pinggir jalan. Strategi pemasaran digital yang membuat omzet naik? Itu aku yang susun saat kau tidur mendengkur setelah lelah bermain game. Aku menunjuk dadanya dengan telunjukku. Menusuk tepat di jantung harga dirinya. Kau hanyalah boneka, Dimas. Boneka kosong yang kupajang di etalase agar terlihat bagus. Aku yang menggerakkan tali-talinya. Aku yang membuatmu terlihat pintar. Aku yang membuatmu terlihat sukses. Tanpaku, kau hanyalah pengangguran yang 5 tahun lalu menangis di pojokan kontrakan karena ditolak kerja 10 kali. Serangan itu telak. Dimas terhuyung ke belakang seolah baru saja ditampar secara fisik. Wajahnya hancur. Bukan karena sedih, tapi karena egonya yang selangit baru saja diledakkan di depan ratusan orang yang selama ini dia coba buat terkesan. Dia melihat ke sekeliling, mencari dukungan. Dia melihat ibunya, Bu Lestari. Wanita tua yang biasanya galak itu kini duduk lemas di kursinya. Mulutnya komat kamit entah berdoa atau memaki. Dia melihat Karina, tapi selingkuhannya itu malah membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rasa malu yang luar biasa berubah menjadi amarah buta di mata Dimas. Urat lehernya menonjol. Dia tidak terima dipermalukan oleh wanita yang selama ini dia anggap lebih rendah dari tanah. Insting primitifnya muncul. Diam kau, babi, teriak Dimas kalap. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menamparku di depan umum. Orang-orang berteriak kaget. Pak Dimas, seru beberapa orang. Namun, aku tidak bergeming. Aku tidak mundur 1 milimeter pun.
Aku menatap matanya dengan nyali yang menyala-nyala. Pukul aku, Dimas, tantangku dalam hati. Pukul aku dan biarkan seluruh dunia melihat betapa busuknya dirimu. Tangan itu melayang cepat. Tapi sebelum sempat menyentuh pipiku, sebuah tangan kekar menahannya di udara. Seorang petugas keamanan bertubuh besar, kepala keamanan kepercayaanku, sudah berdiri di belakangnya, memelintir tangan Dimas ke punggung. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku direktur di sini. Kalian semua saya pecat. Teriak Dimas meronta-ronta seperti orang gila. Aku memberi isyarat agar keamanan melepaskannya sejenak, tapi tetap menjaganya dalam jarak dekat. Dimas terengah-engah, jas mahalnya kini berantakan, dasinya miring. Dia terlihat menyedihkan. Kau sudah selesai dengan serangan fisikmu? Tanyaku dingin. Bagus. Karena aku belum selesai. Kau mungkin bertanya-tanya, kemana larinya dana 30% yang tidak bisa kau jelaskan tadi? Aku berbalik membelakangi Dimas, menghadap kembali ke audiens. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalian berpikir ini hanya drama rumah tangga biasa. Istri yang marah karena tidak dianggap. Tapi tidak. Ini bukan soal perasaan. Ini soal profesionalitas dan integritas perusahaan Adijaya Group. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan pukulan mematikan berikutnya. Serangan psikologis sudah berhasil. Mentalnya sudah hancur. Dia sudah terlihat seperti orang gila yang tidak kompeten. Sekarang saatnya menghancurkan hidupnya secara fakta dan hukum. Operator, perintahku lantang. Tampilkan slide berikutnya. Mari kita lihat kemana perginya uang perusahaan. Kehancuran mental Dimas hanyalah pembuka. Sekarang, saatnya aku mengulitinya hidup-hidup. Layar proyektor raksasa di belakang panggung berkedip sekali, lalu menampilkan sebuah gambar yang membuat seluruh ruangan menahan napas serentak. Jika tadi slide grafik hanya membuat orang mengerutkan kening, slide kali ini membuat mereka menutup mulut tak percaya. Di layar itu, terpampang jelas dua buah dokumen yang disandingkan berdampingan. Sisi kiri, faktur pembayaran PT Adijaya kepada vendor CV. Abadijaya senilai 150 juta rupiah untuk biaya entertainment klien VVIP. Sisi kanan, bukti reservasi hotel bintang 5 di Bali, Royal Suite, selama 4 hari 3 malam atas nama Dimas Anggara dan Karina Putri. Tanggal di kedua dokumen itu persis sama. Lihat baik-baik tanggalnya. Suaraku menggema, membelah kebisuan yang mencekam. Aku menggunakan laser pointer untuk melingkari tanggal tersebut. 14 Februari. Hari Valentine. Di laporan resmi yang kau tanda tangani, Dimas, kau bilang kau sedang melobi klien di Surabaya. Tapi data reservasi hotel dan manifest penerbangan mengatakan kau sedang berjemur di Bali. Aku menoleh ke arah Dimas. Dia mematung, matanya menatap layar dengan horor. Wajahnya yang tadi abu-abu kini seputih kertas. Kakinya goyah, dia harus berpegangan pada podium agar tidak ambruk. Itu fitnah. Itu editan, teriak Dimas Parau. Suaranya terdengar putus asa, tidak meyakinkan sama sekali. Siapa yang bikin slide ini? Aku akan tuntut kalian. Data tidak bisa berbohong, Dimas. Jejak digital itu abadi, balasku tenang. Dan ini baru permulaan. Aku menekan tombol remote di tanganku. Slide berganti. Kali ini muncul sebuah diagram alur uang, money trail, yang sangat rumit namun jelas. Garis-garis merah menghubungkan akun perusahaan ke sebuah akun perantara, lalu berakhir di dua rekening pribadi. Bapak Ibu Dewan Komisaris, aku berbicara kepada para petinggi yang kini wajahnya merah pada menahan marah. Saya menemukan pola penipuan yang dilakukan saudara Dimas selama 2 tahun terakhir. Dia membuat vendor fiktif bernama CV. Abadijaya. Vendor ini tidak punya kantor, tidak punya karyawan. Alamatnya adalah ruko kosong sebelah bengkel las. Aku menunjuk layar lagi. Muncul foto ruko kumuh dengan pelang nama yang sudah miring. Perusahaan kita membayar miliaran rupiah ke CV hantu ini untuk barang-barang yang tidak pernah ada. Dan tebak kemana uang itu mengalir setelah masuk ke rekening CV. Slide berganti lagi. Kali ini menampilkan mutasi rekening koran yang diperbesar. Transfer keluar CV. Abadijaya, 500 juta rupiah ke Dimas Anggara. Keterangan, Prive,
350 juta rupiah ke dealer mobil mewah, pelunasan Pajero Sport, 50 juta rupiah ke toko perhiasan, Diamond Co. Dan yang paling menarik, lanjutku sambil tersenyum sinis, adalah transfer rutin bulanan sebesar 20 juta rupiah ke rekening atas nama Ibu Lestari. Suara kursi berdecit keras. Semua mata kini tertuju pada meja VIP tempat mertuaku duduk. Bu Lestari yang tadinya masih mencoba terlihat angkuh, kini gemetar hebat. Wajahnya pias. Dia mencoba berdiri, mungkin ingin kabur, tapi kakinya terlalu lemas. Jadi, aku menatap mertuaku dari atas panggung. Mobil Pajero yang ibu banggakan ke tetangga kampung itu, hasil curian. Uang renovasi rumah ibu, hasil curian. Dan perhiasan yang ibu pakai sekarang, juga dibeli dari uang perusahaan yang sebenarnya adalah uang menantu yang ibu hina ini. Indira, ibu nggak tahu, sumpah ibu nggak tahu. Bu Lestari mulai menangis histeris, tangannya menggapai-gapai ke udara. Dimas bilang itu bonus. Dimas bilang dia sukses. Dia sukses mencuri, Bu, potongku dingin. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Wanita ini yang selama 5 tahun ikut menyiksaku dengan kata-katanya. Dia menikmati hasil kejahatan anaknya sambil menginjak-injak aku. Karma sedang bekerja. Aku kembali fokus pada Dimas dan Karina. Dan untukmu, Nona Karina, ucapku. Karina tersentak kaget saat namanya disebut. Dia sudah berdiri dari kursinya, hendak menyelinap keluar lewat pintu samping. Tolong keamanan, tahan wanita berbaju merah itu, perintahku tegas. 2 orang security langsung menghadang langkah Karina. Dia menjerit kecil, mencoba memberontak. Lepaskan. Saya nggak ada hubungannya, jerit Karina. Oh, kamu punya hubungan yang sangat erat, Karina, kataku sambil menekan tombol slide lagi. Muncul foto Karina yang diambil dari Instagramnya sendiri. Foto dia memamerkan kalung berlian dan tas Hermes. Di sebelahnya, muncul bukti struk pembelian barang-barang itu yang dibayar menggunakan kartu debit perusahaan yang dipegang Dimas. Kalung yang kau pakai, tas yang kau jinjing, apartemen yang kau tinggali. Semuanya dibayar pakai uang PT Adijaya. Kau bukan hanya selingkuhan, kau adalah penadah barang curian. Dalam hukum pidana, penadah bisa dihukum penjara sampai 4 tahun. Karina lemas. Dia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Mas Dimas bilang itu uang dia. Dia bilang dia kaya. Dia bilang istrinya cuma benalu yang habisin duit. Saya ditipu. Karina mulai menyalahkan Dimas, menunjuk-nunjuk pria yang dicintainya itu dengan penuh kebencian. Dasar pembohong. Kamu bilang kamu yang punya semuanya. Ternyata kamu maling. Suasana ballroom menjadi sangat kacau. Para tamu undangan mulai mencemooh. Beberapa investor berteriak marah, menuntut uang mereka kembali. Reputasi Dimas hancur lebur, rata dengan tanah. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa. Dimas berdiri di sana, sendirian. Di tengah panggung yang megah, dia terlihat sangat kecil dan menyedihkan. Semua orang menatapnya dengan kebencian. Ibunya menangis ketakutan. Selingkuhannya menyalahkannya, dan adiknya, Zahra, menatapnya dengan pandangan jijik yang menyakitkan. Dimas menatapku. Matanya merah, basah oleh air mata kemarahan dan keputusasaan. Kenapa? Lirihnya, suaranya parau tapi terdengar jelas lewat mikrofon yang masih dipegangnya. Kenapa kamu lakukan ini sekarang? Kenapa kamu nggak tegur aku di rumah? Kenapa harus di sini? Kamu mau bunuh aku? Hah? Pertanyaan itu membuatku tertawa miris. Kenapa? Ulangku. Kau bertanya kenapa? Aku melangkah mendekatinya sampai jarak wajah kami hanya beberapa senti. Aku bisa melihat ketakutan murni di matanya. Karena kau tidak pernah menghargaiku sebagai manusia, Dimas. Kau menghinaku, gembrot, di depan orang banyak. Kau bilang aku pembantu. Kau bilang aku tidak selevel denganmu. Aku menunjuk layar proyektor yang masih menampilkan bukti kejahatannya. Kau menghina fisikku, padahal uangku yang memberimu makan. Kau bilang aku boros, padahal kau yang merampokku. Kau merasa seperti raja, padahal kau cuma parasit. Aku mematikan proyektor dengan satu tekanan tombol. Layar menjadi hitam gelap,
menyisakan kami berdua di bawah sorot lampu panggung. Aku melakukan ini di sini, di hari pelantikanmu, supaya kau ingat rasanya terbang tinggi lalu dihempaskan ke aspal. Supaya kau tahu, bahwa, wanita gembrot, yang kau hina ini, bisa menghancurkan hidupmu hanya dengan satu jentikan jari. Aku berbalik menghadap ke pintu masuk utama, tempat beberapa pria berseragam polisi baru saja masuk dengan langkah tegap. Paman Haris berjalan di depan mereka, wajahnya keras dan tegas. Waktu bermain sudah habis. Dimas, bisikku di telinganya. Selamat menikmati fasilitas negara. Kudengar penjara sedang penuh. Semoga kau bisa tidur nyenyak di lantai yang dingin tanpa kasur empuk yang biasa kusiapkan untukmu. Dimas jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia menangis, kali ini tangisan yang benar-benar pecah, meraung memanggil namaku, memohon ampun. Tapi hatiku sudah membeku. Pintu maaf sudah terkunci rapat. Kuncinya sudah kubuang ke dasar laut kebencian. Malam ini, pesta pelantikannya berubah menjadi pesta pengadilannya. Dan aku adalah hakim utamanya. Suara langkah sepatu bot militer yang berat beradu dengan lantai marmer ballroom, menciptakan irama kematian bagi karir dan kehidupan Dimas. Di pintu masuk utama, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk dengan wajah datar tanpa ekspresi, diiringi oleh Paman Haris yang berjalan di depan mereka dengan sorot mata tajam. Kehadiran mereka membelah kerumunan tamu undangan yang otomatis menepi, memberikan jalan layaknya laut merah yang terbelah. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi denting gelas. Ketegangan di ruangan ini begitu padat hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Aku berdiri tegak di atas panggung, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada rasa lega, ada rasa sakit, namun yang paling dominan adalah rasa puas. Akhirnya, momen ini tiba. Momen di mana hukum dunia nyata akan mengambil alih sandiwara menyedihkan ini. Dimas, yang masih berlutut di lantai panggung dengan sisa-sisa air mata di pipinya, menoleh ke arah pintu. Saat melihat seragam coklat itu mendekat, pupil matanya mengecil drastis. Dia mencoba bangkit, kakinya tersandung-sandung sendiri saking paniknya. Insting bertahan hidupnya yang kerdil muncul. Paman Haris, seru Dimas dengan suara serak, mencoba mencari perlindungan pada sosok yang dulu memasukkannya kerja. Paman, tolong saya. Indira gila, Paman. Dia memfitnah saya. Dia bajak proyektor. Dia mau hancurin perusahaan Paman. Dimas berlari tertatih menuruni tangga panggung, mendekati Paman Haris dengan tangan terulur, berharap mendapat simpati. Betapa menyedihkannya dia. Dia masih berpikir Paman Haris ada di pihaknya. Dia lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa Paman Haris mengabdi pada ayahku jauh sebelum Dimas lahir. Paman Haris berhenti tepat di depan Dimas. Dia tidak menyambut uluran tangan itu. Sebaliknya, Paman Haris menatap Dimas dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. Menjauh dariku, pencuri, ucap Paman Haris dingin. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Dimas membeku di tempat. Paman, tapi saya... Jangan panggil saya Paman, potong Paman Haris tegas. Saya memasukkanmu ke perusahaan ini karena permintaan Nona Indira. Saya memberimu jabatan karena Nona Indira ingin suaminya merasa dihargai. Tapi kau malah menggigit tangan yang memberimu makan. Kau mengkhianati kepercayaan keluarga Adijaya. Paman Haris menoleh ke arah komandan polisi di sebelahnya dan mengangguk singkat. Silakan, Pak. Orangnya yang ini. Komandan polisi itu maju selangkah, mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilaminating dan sepasang borgol perak yang berkilau mengerikan di bawah lampu chandelier. Saudara Dimas Anggara, suara polisi itu lantang dan formal. Berdasarkan laporan bukti permulaan yang cukup, kami melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dan pasal 378 KUHP, serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Anda berhak untuk diam, dan segala perkataan Anda dapat digunakan di pengadilan. Bunyi klik dari borgol yang mengunci kedua pergelangan tangan Dimas terdengar begitu nyaring di telingaku. Itu adalah suara terindah yang pernah kudengar malam ini. Dimas meronta, tapi tenaganya tidak sebanding dengan 2 petugas yang langsung memiting lengannya. Lepasin.
Saya direktur. Saya punya uang. Saya bisa bayar pengacara. Teriak Dimas histeris, melupakan fakta bahwa asetnya baru saja diekspos sebagai hasil curian. Uang siapa yang mau kamu pakai bayar pengacara? Dimas, tanyaku dari atas panggung melalui mikrofon. Rekeningmu sudah saya bekukan sejak 1 jam yang lalu. Kartu kreditmu sudah mati. Kamu sekarang miskin, semiskin-miskinnya. Mendengar itu, pertahanan Dimas runtuh total. Tubuhnya lemas, tergantung di pegangan polisi. Dia menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Di sudut lain, keriuhan terjadi. Karina yang mencoba menyelinap di antara kerumunan tamu berhasil dicegat oleh petugas kepolisian wanita. Dia menjerit-jerit saat tangannya ditarik paksa. Jangan sentuh saya. Tas saya mahal. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma pacarnya. Jerit Karina, meronta-ronta hingga gaun merahnya yang seksi itu robek di bagian bahu, mempermalukannya lebih jauh. Anda ikut kami ke kantor polisi sebagai saksi kunci dan terduga penadah barang curian. Nanti jelaskan saja di BAP, ujar polwan itu tegas sambil menggelandang Karina keluar. Karina menangis histeris, make up tebalnya luntur, mengubah wajah cantiknya menjadi seperti badut yang menyeramkan. Dia sempat menoleh ke arah Dimas dan meludahi pria itu. Bajingan kamu, Dimas. Kamu nipu aku. Kamu bilang kamu kaya. Dasar laki-laki sampah. Teriak Karina sebelum diseret keluar pintu. Pemandangan itu sungguh ironis. Pasangan yang tadi datang dengan dagu terangkat tinggi, kini diseret keluar seperti binatang ternak. Namun, drama belum berakhir. Tiba-tiba, sesosok tubuh tua menerobos barisan polisi dan berlari ke arah panggung. Itu Ibu Lestari. Mertuaku. Sanggulnya sudah miring, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia tidak berlari ke arah anaknya, dia berlari ke arahku. Ibu Lestari menaiki tangga panggung dengan susah payah, lalu tanpa ragu, dia menjatuhkan dirinya di kakiku. Dia bersujud, memeluk kakiku erat-erat. Gaun sederhanaku basah oleh air matanya. Indira, Endu, menantuku yang paling baik. Ratapnya dengan suara gemetar. Tolong suamimu, Enduk. Tolong Dimas. Jangan biarkan dia dibawa polisi. Kasihan dia, Enduk. Dia itu imammu, surgamu ada di telapak kaki suami. Aku menunduk menatap wanita tua yang sedang bersujud ini. Wanita yang sama yang selama 5 tahun ini tidak pernah memanggilku dengan sebutan yang baik. Wanita yang selalu menyindir porsi makanku. Wanita yang membuang masakan yang kubuat susah payah hanya karena kurang garam. Dan sekarang, dia memanggilku, Enduk, dan menantuku yang baik. Aku merasakan gejolak jijik yang luar biasa. Kemunafikan ini membuat perutku mual. Lepaskan kaki saya, Bu, ucapku dingin. Enggak. Ibu nggak mau lepasin sebelum kamu janji bebasin Dimas. Kamu kan kaya, Indira. Kamu yang punya perusahaan. Kamu pasti bisa cabut laporannya. Tolonglah, Ibu mohon. Ibu sudah tua, siapa yang ngurus Ibu kalau Dimas dipenjara? Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Oh, jadi Ibu takut nggak ada yang mengurus? Bukan karena sayang sama Dimas? Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya, tapi tetap membiarkan mikrofon menangkap suaraku agar semua orang mendengar. Bu, ingat waktu Ibu bilang saya sapi gelonggongan? Ingat waktu Ibu bilang saya pembawa sial yang menghabiskan rezeki anak Ibu? Ingat waktu Ibu menerima uang bulanan 20 juta itu dan pamer ke tetangga sambil menjelek-jelekan saya? Ibu Lestari mendongak, matanya terbelalak ketakutan. Itu, Ibu hilaf, Enduk. Ibu bukan hilaf. Ibu rakus, potongku tajam. Aku menarik kakiku paksa dari pelukannya, hingga dia terjerembab ke lantai panggung. Uang yang Ibu nikmati itu uang saya. Rumah yang Ibu pamerkan itu renovasinya pakai uang saya. Dan sekarang, Ibu minta tolong sama pembantu ini. Aku berdiri tegak, merapikan rokku yang kusut bekas pegangannya. Maaf, Bu. Saya hanya pembantu yang bodoh. Saya tidak punya kuasa melawan hukum. Lagi pula, bukankah Ibu sendiri yang bilang kalau Dimas berhak dapat wanita yang lebih baik dari saya? Nah, sekarang Dimas sudah dapat tempat yang pantas. Penjara.
Indira, kamu anak durhaka, istri durhaka. Ibu Lestari tiba-tiba berubah garang saat menyadari permohonannya ditolak. Wajah aslinya keluar lagi. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Tega kamu sama mertua. Tuhan bakal laknat kamu. Simpan doa ibu, balasku tenang. Petugas, tolong amankan ibu ini. Dia juga penerima aliran dana curian. Biarkan dia menjelaskan di kantor polisi apakah dia terlibat aktif atau hanya penadah pasif. Dua polwan lain naik ke panggung dan memegang lengan Ibu Lestari. Dia menjerit-jerit, memaki-maki nama orang tuaku, memaki-maki namaku, mengeluarkan sumpah serapah yang sangat kasar yang tidak pantas didengar di ballroom mewah ini. Para tamu undangan menutup telinga mereka, menggelengkan kepala melihat tingkah laku keluarga Dimas yang sebenarnya. Saat Ibu Lestari diseret turun, aku melihat Zahra masih berdiri di bawah panggung. Dia tidak ikut histeris. Dia hanya menangis diam dalam diam, menatapku dengan pandangan memohon maaf. Aku mengangguk pelan padanya. Zahra tidak salah. Dia satu-satunya yang selamat malam ini. Aku kembali menatap Dimas yang kini sudah berada di pintu keluar, dikawal ketat. Sebelum dia menghilang di balik pintu, dia menoleh sekali lagi. Tatapan kami bertemu. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya ada kehancuran dan kebencian. Saya pecat kamu, Dimas Anggara. Ucapku sebagai kalimat penutup, vonis terakhirku untuknya malam ini. Bukan hanya dari perusahaan ini, tapi juga dari hidup saya. Surat cerai akan dikirim pengacaraku besok pagi ke sel tahananmu. Dimas diseret keluar, menghilang ke dalam kegelapan malam, menuju mobil patroli yang sirinenya mulai meraung-raung di kejauhan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Aku berdiri sendirian di panggung yang luas itu. Kakiku terasa sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai surut. Aku melihat ratusan wajah di hadapanku. Mereka menungguku bicara. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa jauh lebih segar daripada sebelumnya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, suaraku terdengar lelah namun tegas. Mohon maaf atas drama malam ini. Pesta pelantikan dibatalkan. Makanan di belakang silakan dinikmati. Tapi untuk direktur yang baru, kita harus mencari kandidat lain yang lebih berintegritas. Terima kasih. Aku meletakkan mikrofon di podium dengan bunyi buk pelan. Tanpa menunggu respon, aku berbalik dan berjalan turun dari panggung lewat tangga belakang. Paman Haris segera menyambutku, memapahku seolah aku barang pecah belah. Non hebat, non kuat, bisiknya. Ayo pulang, Paman, jawabku lirih. Aku mau tidur. Besok aku harus kerja. Kerja yang beneran. Malam itu, di bawah sorot lampu kota Jakarta, aku meninggalkan masa laluku. Aku meninggalkan identitas, Indira si istri penurut. Aku meninggalkan wanita yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Saat mobil jemputan membawaku pergi menjauh dari hotel, aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 40 gedung Adijaya Tower, menyinari tumpukan berkas yang tertata rapi di atas meja mahoni besar. Pemandangan Jakarta dari ketinggian ini selalu berhasil membuatku merasa kecil sekaligus berkuasa. Dulu, aku hanya bisa membayangkan duduk di kursi ini dari cerita-cerita ayah. Sekarang, kursi ini adalah singgasana kenyataanku. Bu Indira, ini berkas persetujuan untuk proyek ekspansi ke Kalimantan. Perlu tanda tangan ibu sebelum jam makan siang? Suara lembut Zahra memecah lamunanku. Aku memutar kursi kerjaku, tersenyum pada mantan adik iparku itu. Zahra tampak berbeda. Dia jauh lebih profesional dengan setelan blazer abu-abu yang pas di tubuhnya. Tidak ada lagi jejak gadis ketakutan yang gemetar di ballroom hotel 6 bulan lalu. Zahra membuktikan dirinya layak bekerja di sini bukan karena nepotisme, tapi karena kemampuannya. Dia bekerja 2 kali lebih keras dari karyawan lain untuk menghapus stigma adik koruptor yang sempat melekat padanya. Terima kasih, Zahra. Taruh saja di situ. Oh ya, bagaimana persiapan meeting dengan investor Jepang nanti sore? Tanyaku sambil meraih pena. Sudah siap semua, Bu. Presentasinya sudah saya revisi sesuai arahan Ibu kemarin. Oh ya, Pak Haris juga titip pesan,
pengacara kita sudah mengirimkan salinan putusan pengadilan yang ingkrah, berkekuatan hukum tetap, pagi ini. Tanganku yang sedang memegang pena terhenti sejenak. Oh, sudah keluar? Zahra mengangguk pelan, wajahnya sedikit mendung namun dia berusaha tetap profesional. Sudah, Bu. Kak Dimas divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara. Kalau tidak sanggup bayar, asetnya disita total dan masa tahanan ditambah. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggung ke kursi empuku. 5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk merenung, tapi terlalu singkat dibandingkan trauma yang dia berikan padaku. Tapi sudahlah, hukum sudah bicara. Dan ibu, tanyaku hati-hati. Ibu diputuskan bersalah sebagai penadah pasif, karena menikmati hasil kejahatan walau mengaku tidak tahu sumbernya. Vonisnya 1 tahun penjara dengan masa percobaan. Tapi karena semua aset disita, termasuk rumah yang direnovasi pakai uang korupsi itu, ibu sekarang tinggal di kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Saya masih kirim uang makan sedikit dari gaji saya, Bu. Maaf kalau ibu marah soal ini. Zahra menunduk takut. Aku tersenyum tipis. Kenapa aku harus marah? Itu ibumu, Zahra. Kamu anak berbakti. Selama kamu pakai uang gajimu sendiri yang halal, itu hakmu. Aku tidak akan melarangmu berbakti, selama kamu tidak membawa masalah mereka ke kantor ini. Terima kasih, Bu Indira. Ibu terlalu baik. Mata Zahra berkaca-kaca. Bukan baik, Zahra. Aku hanya adil. Kamu tidak menanggung dosa kakak dan ibumu. Setelah Zahra keluar ruangan, aku berdiri dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Bayangan di cermin itu nyaris tidak kugenali. Wanita yang berdiri di sana bukan lagi wanita yang memakai baju kedodoran untuk menutupi lemak. Wanita di cermin itu mengenakan blus sutra berwarna krem yang elegan, dipadu dengan rok pensil yang menunjukkan lekuk tubuh yang kini jauh lebih sehat. 6 bulan ini aku bekerja keras. Bukan hanya membenahi perusahaan yang sempat kacau karena ulah Dimas, tapi juga membenahi diriku sendiri. Aku menyewa pelatih kebugaran pribadi, ahli nutrisi, dan terapis psikologi. Aku berolahraga setiap pagi, makan makanan sehat, dan belajar mencintai tubuhku sendiri. Berat badanku turun 15 kg, tapi yang lebih penting, beban di pundakku rasanya hilang bertonton. Wajahku lebih cerah, mataku lebih hidup. Aku merasa cantik, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Siang harinya, Paman Haris mengajakku makan siang di luar. Dalam perjalanan, mobil kami melewati sebuah gedung pengadilan. Paman Haris bercerita sedikit tentang kondisi Dimas di penjara Cipinang. Informan saya di dalam bilang, Dimas habis, Non. Di minggu pertama dia masuk, dia dihajar napi lain karena sombong dan menolak piket bersih-bersih WC. Sekarang dia jadi pesuruh kepala blok di sana. Kurus kering, rambutnya botak karena stres, kulitnya penuh penyakit gatal. Nggak ada lagi sisa-sisa direktur ganteng yang dulu. Aku mendengarkan sambil menatap jalanan Jakarta yang macet lewat jendela mobil mewahku. Dan Karina. Itu lebih parah. Setelah bebas karena hanya jadi saksi, walau kena wajib lapor, dia dipecat dari kantor dengan tidak hormat. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD di mana-mana karena kasus ini viral. Kabar terakhir, dia dikejar-kejar debt collector karena cicilan gaya hidupnya menumpuk dan dia terpaksa kerja jadi pemandu lagu di karaoke pinggiran kota. Aku terdiam. Karma itu nyata. Dan dia bekerja dengan cara yang sangat presisi. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku, kini menangis darah di bawah kakiku. Apakah aku merasa kasihan? Sedikit. Sebagai sesama manusia. Tapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk membatalkan rasa keadilanku. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Non sudah puas? Tanya Paman Haris lembut. Aku menoleh padanya dan tersenyum tulus. Puas, Paman. Tapi bukan karena mereka hancur. Aku puas karena aku berhasil bangkit. Balas dendam terbaik bukan melihat mereka menderita, tapi menjadikan diriku bahagia dan sukses tanpa mereka. Mobil kami berhenti di lobi restoran. Sopir membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak-tak berirama di lantai granit, percaya diri dan mantap. Ponselku bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Indira, ini Mas Dimas. Mas pinjam HP teman satu sel. Mas minta maaf, Endir. Mas nyesel banget. Mas kangen masakan kamu. Mas janji kalau keluar nanti bakal jadi suami yang baik. Tolong jenguk Mas. Bawain makanannya. Mas lapar banget di sini makannya nasi keras. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku luluh dan langsung berlari ke dapur. Tapi sekarang, jari-jariku menari di atas layar. Aku tidak membalas pesan itu. Aku menekan tombol blok. Lalu aku menghapus pesan itu dari kotak masuk. Siapa, Non? Tanya Paman Haris. Bukan siapa-siapa, Paman. Cuma spam, penipuan masa lalu. Jawabku santai sambil memasukkan ponsel ke dalam tas Hermisku, yang kubeli dengan uangku sendiri, hasil kerja kerasku sendiri. Aku berjalan masuk restoran, menyambut masa depan yang cerah. Aku Indira Adijaya. Aku bukan korban. Aku bukan pembantu. Aku adalah wanita merdeka yang memegang kendali penuh atas hidupku. Dan ceritaku baru saja dimulai.